Saat terbangun dari tidur, wanita itu terkejut bukan kepalang mendapati dirinya terkunci di dalam ruang bawah tanah yang pengap dan tidak ada sirkulasi udara. Jendela di sana pun telah dilas rapat dengan batang besi yang tebal. Ia segera berlari ke pintu dan memukulnya sekuat tenaga. Namun teriakan dan panggilan tolongnya sama sekali tidak mendapat jawaban. Saat ia merasa putus asa dan tak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba terdengar gerakan dari luar jendela. Ia langsung melompat mendekat dan berteriak meminta pertolongan, namun yang muncul justru adalah pria gila yang menahannya. Kini ia baru sadar bahwa ia telah dibawa ke tempat terpencil yang jauh dari pemukiman. Tanpa tahu cara apapun untuk melarikan diri, ia hanya bisa meringkuk di sudut ruangan, menunggu kesempatan yang mungkin datang. Begitu berlanjut hingga malam tiba, barulah pria itu membuka pintu. Wanita itu hanya berani meringkuk semakin rapat di sudut, sadar bahwa di tempat sepi ini, sekeras apapun ia berteriak, tak akan ada yang mendengar. Dengan polosnya ia bertanya berapa uang yang diminta agar dilepaskan. Namun pria itu hanya tersenyum licik sambil menggeleng. "Lepaskan pakaianmu, cepat," perintahnya. Wanita itu mencoba memohon belas kasihan, namun ia baru sadar bahwa harapannya terlalu naif. Niat buruk pria itu sudah terlihat jelas. Ia pun berusaha melawan sekuat tenaga, namun akhirnya tetap tak berdaya. Anehnya, pria itu tidak langsung bertindak kasar seperti yang ditakutkan. Ia justru mengeluarkan tablet, membuka foto kenangan wanita itu bersama suaminya yang telah tiada, lalu melontarkan kata-kata hinaan yang menyakitkan hati. Semalaman penuh wanita itu hanya bisa menahan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa. Keesokan harinya, saat ia terbangun kembali dari keputusasaan, ia mendekati pintu dan menyadari satu hal penting. Kunci pintu ternyata masih tertinggal dan terpasang di lubang kunci, belum dicabut oleh pria itu. Sebuah ide pun muncul. Ia segera melepaskan jaketnya, menyelipkannya dari celah bawah pintu keluar, lalu menarik sebatang paku dari tiang kayu di dekatnya. Dengan hati-hati, ia memasukkan paku ke lubang kunci dan menggerakkannya perlahan. Tak lama kemudian, kunci itu terlepas dan jatuh tepat di atas jaketnya. Ia pun berhasil mengambil kunci tersebut, membuka pintu dan segera berlari keluar. Namun belum sempat ia melangkah jauh, pria itu tiba-tiba kembali dari luar. Ia segera bersembunyi di balik lemari besar. Pria itu sama sekali tidak menyadari ada yang berubah, lalu duduk santai di meja untuk makan. Tak lama kemudian, teleponnya berdering, panggilan dari putrinya. Dari percakapan itu, wanita itu baru tahu bahwa pria ini ternyata sudah berkeluarga dan memiliki anak. Ia mendengar pria itu berkata akan segera pulang setelah urusan ini selesai. Wanita itu pun tersadar, dirinya kemungkinan besar adalah barang dagangan yang akan dijual. Ia tidak bisa hanya diam menunggu nasib buruk menimpanya. Begitu pria itu pergi sebentar ke ruang bawah tanah, wanita itu segera memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Benar dugaannya, sekeliling tempat itu hanyalah hutan belantara dan bukit yang sepi tanpa satupun rumah atau orang. Ia pun berlari sekuat tenaga meski kakinya telanjang. Suara langkahnya terdengar, membuat pria itu segera mengejar. Namun di tengah perjalanan ia tidak sengaja menginjak ranting runcing yang menusuk hingga menembus telapak kakinya. Rasa sakit yang luar biasa menyengat, namun ia tak berani berhenti. Dengan gigih ia mencabut ranting itu dan terus berlari. Meski sudah mengerahkan seluruh tenaganya, pria itu terus mengejar tanpa henti, hingga mereka tiba di tepi sungai dengan arus yang deras. Tak ada jalan lain untuk mundur, wanita itu menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan terjun langsung ke dalam air yang sangat dingin. Arus sungai yang kuat langsung menyeret tubuhnya hanyut. Ia berjuang sekuat tenaga, menahan napas di antara derasnya air, hingga akhirnya terbawa ke bagian hilir.